Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas AP2 mata kuliah Manajemen Laboratorium ingin menjelaskan mengenai audit internal. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Jasmine Maulida Lutfiana dengan NIM J0305211106. Kemudian yang kedua, Awalur Hadatil Aisy dengan NIM J0305211192, dan yang terakhir yaitu Muhammad Sofi'i dengan NIM J0305211201. Baik, untuk selanjutnya yaitu apa itu audit internal? Audit internal merupakan suatu bentuk proses penilaian atau proses evaluasi yang sistematik dan independen terhadap pengelolaan manajemen perusahaan melalui bukti-bukti yang objektif, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansinya yang disusun sudah memenuhi sesuai dengan ISO 17025 atau sesuai dengan elemen-elemen dalam ISO 17025. Selanjutnya yaitu ada tujuan audit internal. Audit internal memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu memverifikasi bahwa kegiatan laboratorium dilakukan secara kontinu sesuai dengan persyaratan sistem mutu. Selanjutnya memeriksa kesesuaian kebijakan yang dinyatakan dalam panduan mutu dan dokumen lain yang terkait terhadap implementasinya di seluruh tingkatan kerja. Selanjutnya, memeriksa pemenuhan sistem mutu sesuai dengan persyaratan SNI 1917025 atau kesesuaiannya dengan kriteria lain yang relevan. Dan yang terakhir yaitu temuan dalam audit internal sebagai informasi untuk meningkatkan sistem mutu laboratorium dan sebagai masukan pada kaji ulang manajemen. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit terdiri dari dua jenis, yaitu audit sistem dan audit teknis. Pada audit sistem memiliki beberapa kriteria, antara lain penerimaan sampel, manajemen dan sistem kalibrasi peralatan, pembelian bahan dan peralatan, serta persiapan penetapan laporan hasil uji. Adapun pada audit teknis memiliki beberapa kriteria, antara lain untuk kerja pengukuran, kegiatan sampling, penyiapan reagen, kalibrasi internal pengecekan peralatan, pemilihan bahan baku pembanding, serta pengendalian mutu laboratorium. Dalam melaksanakan audit internal memiliki 4 tahapan pelaksanaan dalam melaksanakan audit internal. Di antaranya yaitu yang pertama ada perencanaan yang dilakukan oleh bagian manajemen. Tugasnya diantaranya yaitu program audit tahunan, penetapan tujuan audit, penunjukan tim auditor. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu persiapan yang dilakukan oleh tim auditor. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu tinjauan dokumen, pembuatan checklist, pembuatan jadwal audit, konfirmasi waktu pelaksanaan audit, pertemuan tim auditor. Lalu, tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan yang dilaksanakan oleh tim auditor. Kegiatannya antara lain yaitu mengadakan pertemuan pembukaan, melaksanakan audit sesuai jadwal, dan yang terakhir yaitu selalu mencari bukti yang objektif. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang keempat adalah pelaporan yang dilakukan oleh tim auditor. Kegiatannya antara lain yaitu membuat laporan hasil audit, meminta konfirmasi dan tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu mengadakan pertemuan penutup. Selanjutnya yaitu tugas auditor. Auditor merupakan orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit. Adapun tugas auditor yaitu merencanakan waktu pelaksanaan audit, menyiapkan dokumen checklist serta dokumen lain yang dibutuhkan, mengendalikan proses audit, melaporkan temuan ketidaksesuaian kepada auditi, merangkum hasil audit,
serta melaporkan hasil audit kepada pihak manajemen. Dalam pelaksanaan audit, terdapat auditi, yaitu orang atau organisasi yang diaudit. Adapun tugas auditi antara lain turut serta dalam proses audit, yaitu membantu auditor, menginformasikan audit yang akan dilaksanakan kepada staf terkait, merencanakan dan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil audit, menyediakan semua informasi yang diperlukan kecuali rahasia, serta memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu ada proses audit internal. Proses audit internal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada perencanaan program. Selanjutnya setelah selesai merencanakan program, dilakukan penetapan program. Selanjutnya setelah dilakukan penetapan, pelaksanaan program. Setelah pelaksanaan program, dilakukan tindak lanjut. Adapun pembagian-pembagian dari keempat proses audit internal tersebut yaitu berada di urutan proses audit. Yaitu yang pertama melengkapi checklist. Yang kedua, menyiapkan checklist. Yang ketiga, penggunaan checklist. Yang keempat, seleksi tim. Selanjutnya dilakukan perlengkapan dan pembagian tugas. Selanjutnya, dilakukan konfirmasi asesmen. Setelah dilakukan konfirmasi asesmen, kemudian dilakukan pembukaan audit. Pembukaan audit, setelah selesai pembukaan audit, dilakukan tahap audit. Setelah dilakukan tahap audit, dilakukan penutupan audit. Setelah dilakukan penutupan audit, dilakukan pelaporan dan penyampaian audit. Kemudian setelah itu dilakukan perencanaan tindakan perbaikan. Setelah itu pelaksanaan tindakan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu dilakukan tinjauan manajemen.